Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa waladi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi dhahirina. Famila hadratis sultanil awliya wa syuhada wa salihin sahabah wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin karam rahan musan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa khususan ila hadrati jami' ulama'il admi masyarikil ardi lama gharibiha bariya bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Haji Ahmad Yasin Al-Asmuni wa khususan hadrati jami' hawaijina wa haijikum min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ramadan hari-hari selanjutnya kita diberikan kesehatan, kelancaran sampai nanti menjemput Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qanitatun hafizatun lil ghaibi. Lafat qanitatun hafizatun lil ghaibi iku fihi iku ing dalem qaul wajhani utawi ana rong wajah. Al-awwalu utawi kang pertama iku qanitatun. Lafat qanitatun ai muti'atun, tegese pira-pira wong wadon kang taat lillahi dumateng Allah. Hafizatun lil ghaibi utawi lafat hafizatun lil ghaibi ai qaimatun, tegese pira-pira wong wadon kang jumenengi bihuquqi zauji kelawan pira-pira hake bojo. Wa qudima lan den disiake sinten Allah qada'i haqqillahi ing nekani hake Allah. Thumma atsbi'a tumuli ngetut bureni sapa zauj dalika ing qada'i haqqillah bi qada'i haqqi zauji kelawan nekani hake bojo. Asani utawi kang nomor loro iku anna halal mar'ati, tegese sak temene tingkahe wong wadon. Imma ayyuk tabaro iku ana kalane den wilang apa halul mar'ah inda huduriz zauji ing dalem nalikane anane bojo lanang, au inda ghaibatihi utawa ing dalem nalikane ora anane zauj. Amma haluha anapun utawi tingkahe mar'ah inda huduriz zauji ing dalem nalikane anane bojo iku faqat wasofa mongko teman-teman nyifati ing mar'ah sinten Allahu Gusti Allah bi annaha kelawan sak temene mar'ah iku qanitatun wong wadon kang taat. Lanjutan pembahasan yang kemarin, arti dari lafadz qanitatun hafizatun lil ghaibi itu ada dua
wajah. Yang pertama, qanitatun. Lafadz qanitatun artinya adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaibi, yaitu wanita yang menjunjung tinggi atau melaksanakan hak-haknya kepada seorang suami. Dan hak-hak Allah tadi dibarengi dengan hak-hak dari seorang suami. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang perempuan ketika adanya suami ataupun tidak, itu harus tetap menjaga martabat dan harga dirinya. Dalam artian seperti ini, dalam contoh sebuah kisah yang tertulis di dalam kitab Uqudul Jain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwa ada salah satu wanita pada zaman Rasulullah. Itu wanita tersebut ditinggal oleh suaminya berperang atau berjihad. Ketika itu ada panggilan berjihad, kemudian lelaki tersebut atau suami tersebut berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku yang kucintai," bahasanya seperti itu, "ketika nanti saya ikut berjihad, tolong jangan keluar rumah, tolong jangan pergi kemanapun, walaupun ada apapun." Kemudian sang istri menjawab, "Siap suamiku." Kemudian sampai berhari-hari si suami tidak pulang dari berjihad. Kemudian datanglah seorang wanita, utusan dari orang tuanya, memberi kabar bahwa orang tua si wanita tadi sedang mengalami sakit parah. Tapi apa yang dilakukan si istri atau si wanita tadi? Beliau menjawab, "Mohon maaf, saya tidak bisa keluar rumah karena suami tidak mengizinkan saya untuk keluar rumah." Kemudian wanita tadi kembali lagi, suatu hari kembali lagi mendatangi si wanita tadi, mengatakan bahwa, "Hai wanita, ibu kamu sudah meninggal dunia. Kenapa kamu tidak pulang hanya untuk menjenguk beliau dan memberikan perpisahan terakhir kepada ibumu?" Kemudian wanita tadi tetap menjawab dengan sedih menangis, "Saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa meninggalkan rumah karena saya tidak mendapatkan izin dari sang suami." Akhirnya wanita yang diutus dari orang tua tersebut merasa kesal dan jengkel kepada wanita tadi. Kok bisa-bisanya seorang anak itu harus patuh kepada orang tuanya? Tapi dalam konteks ini, ketika seorang wanita itu sudah berumah tangga, maka ketaatannya itu sudah tidak kepada orang tua tapi melainkan kepada suaminya. Bagaimanapun keadaan suaminya, yang penting perintah tersebut tidak melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita tadi menghadap kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa ada seorang wanita yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, tidak mau menemui orang tuanya padahal orang tuanya sedang sakit parah, bahkan sampai meninggal dunia?" Terus Rasulullah menjawab, "Kenapa wanita tersebut melakukan demikian?" Nah, wanita utusan tadi berkata, "Karena tidak mendapatkan izin dari suaminya ya Rasul." Akhirnya Rasulullah hanya tersenyum, "Tidak usah khawatir wahai wanita, karena perempuan tadi, wanita tadi adalah wanita atau istri yang solehah, yang selalu taat kepada suaminya. Dan dengan ketaatan tadi akhirnya dosa-dosa
orang tuanya yang tadi sakit parah kemudian meninggal mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa petik kesimpulan bahwa wanita atau seorang istri yang sholihah bagaimanapun keadaannya tetap harus taat kepada suaminya tanpa ada alasan apapun. Akan tetapi berbeda dengan konteks laki-laki. Laki-laki yang sudah menjadi suami dari orang lain atau wanita itu tetap harus patuh kepada kedua orang tua. Nah, bedanya ngoten. Kalau perempuan harus taat kepada suami, kalau laki-laki yang sudah berubah menjadi suami maka harus tetap taat kepada kedua orang tua. Mungkin kalau kejadian itu terjadi sekarang itu mungkin gampang, dalam artian ada suami berkata pada istrinya jangan keluar rumah. Nah, tapi sekarang kan sudah ada HP, sudah ada gadget dan sebagainya. Insya Allah sudah mudah, karena tinggal telepon dan sebagainya. Mas, ini saya dikabari orang tua bahwa orang tua saya sedang sakit parah. Otomatis gampang. Kalau zaman dulu itu belum ada. Makanya kalau zaman sekarang insya Allah lebih mudah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut as-su'al. Ma iku opo al-muradu utawi kang den karepake fi hafizatul lil ghaibi kelawan dawuhe Allah hafizatul lil ghaibi. Al-jawab al-muradu utawi kang den karepake iku kaunuhunna anane nisa iku hafizatun pira-pira wong wadon kang ngreksa bimawajibil ghaibi kelawan pira-pira perkara kang wajibake nalika suami boten wonten teng griya. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono mawajibul ghaib iku min wujuhin saking pira-pira arah. Ahaduha utawi salah swijine wujuh iku annaha sak temene al-mar'ah iku tahfazu ngreksa sapa mar'ah nafsaha ing awak dhewene mar'ah aniz zina saking zina li alla yalhiqa supaya yen to ora ketemu sapa al-mar'ah az-zauja ing sapa al-mar'ah ing az-zauja ing wadon apa al-aru cidra atau piloro bisa babi zinaha kelawan sebab zinone mar'ah. Wali alla yaltahiqalan yen or dadi ketemu bihi kelawan zaud apa alwaladu anak almutakawwanu kang dadi kawujudake min nutfati ghairihi saking manine wong liya. Wasani halan utawi nomor lorone wujuh iku hafidho iku hifdzu malihi ngreksa bondone zauj anid diyai saking nyiak-nyiakake. Wa salisuha lan utawi ke nomor telune wujuh iku hifdzu mangzilihi ngreksa umahe zauj amma saking perkara la yambahi kang ora prayoga apa mah. Wa rabiuha lan utawi nomor papate wujuh iku hifdzu ma'ihi ngreksa manine zauj fi rahmiha ing dalam rahime mar'ah wala tahtalu lan orang reka-reka sapa mar'ah fi isqatihi ing dalam gugurake anake zauj. Yang dimaksud dengan hafizatun lil ghaibi di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah perempuan yang menjaga dirinya dari perbuatan zina supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena dengan sebab zina tersebut. Contohnya tadi adalah LKMD, lamar kirim meteng dhisik, utawa MBA, married by accident. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menemukan hal-hal yang tersebut karena
ketika terjadi perzinaan kemudian melahirkan anak yang hasil dari zina tersebut, maka otomatis wanita tersebut sudah tidak masuk dalam konteks hafizatun lil ghaibi. Ini biasanya terjadi kalau ada seorang rumah tangga, misalkan suaminya kerja di luar negeri atau apa, atau di luar kota mungkin, yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan itu adalah saling adanya kepercayaan, trusting. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, insya Allah nanti berbahaya, karena hal tersebut bisa mengundang yang namanya adalah godaan-godaan dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita harus mengatur keuangan, mengatur uang yang diberikan oleh suami supaya tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rumah suami ketika suami sedang tidak ada di rumah atau dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah, ini sudah pasti karena seorang suami istri berarti harus mempunyai keturunan. Harus mempunyai keturunan di sini adalah tetap berdasarkan karena qudratullah. Jadi hal itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki, seperti itu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Hidmatul mar'ah li zaujiha, ai hadhihi utawi kiku mertelaake leladene bojo wadon li zaujiha maring bojo lanange mar'ah. As-su'alu utawi kang den takoni, hal tajibu hidmatul mar'ah li zaujiha, hal tajibu ana ta wajib apa hidmatul mar'ah ngladeni bojo wadon, ngladenine bojo wadon li zaujiha maring bojo lanange mar'ah. Al jawabu utawi jawabane iku tajibu, hukume wajib apa hidmatul mar'ah ngladenine bojo wadon li zaujiha maring bojo lanange mar'ah, alama ing atase dawuh kala kang sampun ngendika ing hu ing ma sinten al Syaikitiyu Al-Hambali kang bangsa Hambali, wa min khidmatiha dawuh wa min khidmatiha lan iku setengah saking ladenine mar'ah lahu maring zauj khidmatu baitiz zaujiyah utawi ngladeni omah kang bangsa bebojoan. Allati ya hikmah biha kelawan allati qurratu aini zauji anteng atine bojo lanang, wa radhiyalan ridho sapa zaujuha bojone mar'ah, wa asalan krasa sapa zauj ai anna baitahu ing sak temene omahe zauj iku qad hafidho, teman-teman itu qad hafidho teman-teman den jaga apa hakuhu hake zauj, wa ru'iyat lan den reksa apa masalihuhu pira-pira kebagusane zauj, fayartahu mongko dadi enak-enak sapa zauj, wa tartahu lan ya dadi enak-enak apa nafsuhu awake dhewene zauj, kama kaya dene keterangan fi durusi umdatil fiqhi li Syaikh Al-Hambali juz 6. Apakah melayaninya suami atau melayani suami itu wajib bagi seorang istri? Hukumnya adalah wajib seorang istri itu melayani suaminya dengan baik. Yang pertama adalah dalam hal rumah tangga. Yang pertama harus saling mengerti, karena di sini seorang suami istri itu kan berawal dari dua orang yang berbeda pendapat. Jadi dijadikan jadi satu,
yang jadi beda itu supaya menjadi satu bagaimana? Maka harus adanya kata saling. Saling di sini berarti saling menerima kekurangan satu sama lain. Kalau kelebihan itu sudah pasti akan diterima, tapi kalau kekurangan itu belum tentu bisa diterima dengan baik. Oleh karena itu, sebagai seorang suami maupun istri, ketika sudah tahu kekurangannya, berarti kira-kira kekurangan itu bisa ditambal, bisa dirubah, atau bisa dikurangi supaya menjadi lebih baik. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan satu sama lain. Kemudian tugas-tugas di sini nanti ada yang namanya menyapu, memasak, menyuci baju. Kemudian kalau sudah punya anak berarti merawat, mendidik dan sebagainya, menyusui terutama. Nah, itu nanti harus saling kerjasama, terutama suami dan istri harus juga saling mengerti satu sama lain. Wa min huquqi zaujah, lan iku setengah saking pira-pira hake bojo wadon ala zaujiha ing atase bojo lanange zaujah. Wahia utawi hukuku zaujah iku al hukuku pira-pira hak al madiyatu kang bangsa materi, al hidmah ya bentuke ngladeni, al muradu lan utawi kang den karepake bidzalika kelawan al hukuk iku khidmatul mar'ati ngladenine bojo wadon li zaujiha maring bojo lanange mar'ah. Fa innallaha azza wa jal mongko sak temene Gusti Allah wa tadbirihi fatra mongko dadekake al mar'ata ing wong wadon wa khalaqa lan nyiptakake ha ing mar'ah wa ja'ala lan dadekake sinten Allah fiha ing dalem mar'ah khassa ison ing pira-pira sifat tertentu sholihatan kang bagus lil qiyami kanggo jumenengake bisuunil baiti kelawan pira-pira keadaane umah wa tadbirihi lan ngatur bait wa riayati umurihi lan ngreksa pira-pira perkarane bait. Fa idzan monggo dumadaan qomat jumenang sapa almar'ah bi khidmati baiti zaujiyah kelawan ngladenine perkara umah. Kama kaya dene perkara yang baik kang prayoga apa ma qurratu aini zauji ing anteng peningale bojo lanang. Wa radhiyalan ridho sapa zaujuha bojo lanange zaujah wa asalan krasa sapa zauj annabaitau ing sak temene umai zauj iku qad hafidhu haqquhu wa ru'ayat masalihu fayartahu wa tartahu nafsuhu. Nah, di sini beberapa hak yang harus dilakukan seorang istri adalah mengatur kebutuhan dan sebagainya ketika dalam berumah tangga. Itu berarti harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya misalkan dalam satu hari itu berarti harus menyiapkan satu bekal atau memasak untuk suaminya, walaupun itu hukumnya tidak wajib. Tapi pelayanan seorang istri itu juga mendapatkan pahala yang berlimpah, apalagi sekarang di bulan Ramadan pahalanya bisa berlipat-lipat. Kemudian kekhususan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijalankan dengan baik. Piye amrih wong lanang kuwi seneng diladeni wong wadon. Pokoke nek wong lanang njaluk ya kudu siap ngono wae. Kemudian kita lanjut niyatuz tazawuj. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatut tazawuj ai hadhihi utawi iki ku niate bebojoan, niat rabi. Nah iki sing
wong-wong sing siap rabi ki lan niate apa wae iki ya kudu ngerti. Wa tazdiduha lan nganyar-nganyari niat zawud. Lah nek tajdid iki tumrape wong sing wis nikah, dianyar-anyari mek tambah harmonis. As-su'alu utawi pitakon maniyatut tazawuj iku kalimat maniyatut tazawuj. Ma iku apa niyatut tazawuji utawi niat rabi. Al jawabu utawi jawabane iku niyatuhu utawi niyate tazawuj awalan ing dalem kawitane iku ittiba'us sunnati, anut tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wasanian lan ing dalem nomor lorone iku taksiru ummatin Nabi, ngekeh-ngekehake ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisan lan ing dalem nomor telu iku al-qiyamu jumenengi bi husni riayah kelawan baguse ngreksa ala zaujati ing atase bojo. Warabi'an lan ing dalem nomor papate iku hifdzuddin ngreksa agama. Wa khamisan lan ing dalem nomor 5 iku roja'u waladin sholihin ngarep-ngarep putra kang saleh, ya da'u kang gelem donga sapa walad lahu maring wong tuwa loro. Kama fi fawaidin nikah kaya dene keterangan ing dalam kitab fawaidin nikah sahifah 32 sampai 33. Nah, niat nikah. Nah, ini satu, ada 5 di sini. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasul. Niatnya yang pertama, nawaitu ittiba'as sunnah. Ini Pak Falah, ini Pak. Siap Pak. Jadi niat yang pertama adalah ittiba'us sunnah. Soalnya sing Pak akad kan wong lanang, nek wong wadok gak nampa. Terus yang kedua adalah tujuannya atau niatnya adalah memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak umat Nabi yang mau bersolawat kepada Nabi, maka semakin banyak pula pahala kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga atau melanjutkan sesuatu yang baik dari hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kemudian menjaga seorang istri. Kalau belum menikah kan belum ada yang dijaga. Nah, ketika sudah menikah berarti ada yang harus dijaga, yaitu seorang istri. Warabi'an dan yang nomor 4 adalah menjaga atau ngrekso agama. Ben agama Islam ki tetap ono sampai saklawase, sampai hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah mengharapkan mendapatkan putra-putri yang soleh dan solehah yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Wayam bahi li zauji lan prayoga kanggo bojo lanang apa ayan wiya yen to niat bitazawuji kelawan rabine zauj ittiba'as sunnah ing niat mau ittiba'as sunnah manut sunnah Kanjeng Nabi waqta sir ummatin Nabi wal qiyamu bi husni riayah wa hifdzuddin. Berarti seorang calon suami seyogyanya, di sini enggak wajib sih. Seyogyanya itu niat 5 tadi supaya pernikahan yang akan dilaksanakan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dan juga mendapatkan atau menjadikan keluarga itu nanti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena berdasarkan dalil yang telah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi yang kemarin itu innamal amal binat, sesuai dengan itu. Karena segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian watajdidun. Nah, ini untuk suami yang sudah menikah. Hal yang bagi ana ta prayoga li zauji kanggo wong lanang
ayu jajida ing yen to nganyar-nganyari sapa zaud niyatahu ing niyate zaud kulayamin ing dalam saben-saben suwiji hatta yu'adzima sehingga ngagungake sinten Allah Gusti Allah ajrahu ing ganjarane zaud wa yu'zim lan ngagungake sinten Allah sawabahu ing ganjarane zaud khossatan kelawan khusus idza kanat ing dalem nalikane ana sapa almar'atu wong wadon iku sholihatan soleh. Nah, sekarang seorang suami yang sudah menikah itu seyogyanya juga memperbarui niat setiap hari supaya Allah memberikan pahala mengagungkan pernikahan tadi yang mungkin sudah terlewati banyak masalah. Dengan niat yang baik tadi yaitu memperbarui niat supaya kedepannya juga menjadikan keluarga yang tadinya kurang harmonis menjadi harmonis kembali. Al jawabu tawi jawabane na'am yo bener yambahi prayuga apa dalika mengkono-mengkono ayu jadida kama fil asratin nisa lin nasa al juz awal sahifah 115. Kana ono sapa ba'dul ulama sebagiane pira-pira ulama yaqulu ngendika sinten ba'dul ulama liyam yambaghi lizauji ayyujaddida niyatahu. Jadi seorang suami itu seyogianya memperbarui niat setiap hari. Misalkan kalau mau berangkat atau mungkin setelah sholat, ya Allah kula niat supados pernikahan kula niki dados sing waune mungkin banyak masalah, mugi-mugi pernikahan selanjutnya atau mungkin dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi lebih baik daripada yang kemarin, seperti itu. Kemudian mar'atun sholihatun tuwallidul waladas sholih. Mar'atun utawi iku wong wadon sholihatun kang sholih tawalladu nglahirake sapa mar'ah al waladas sholiha ing bocah kang sholih. As-soal utawi kang pitakon iku hal mar'atun sholihah tawalladus waladas sholih ana ta al mar'atu ana ta utawi wong wadon sholihatun kang sholih iku tawallada nglahirake sapa mar'ah al walada ing bocah as-sholihah kang sholih. Permasalahan selanjutnya adalah seorang wanita yang sholih itu bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Nah, ini caranya bagaimana? Al jawabu utawi jawabane na'am yo tuakidu tuwallidu nglahirake sapa mar'ahu ing walad li anna maratan krana sak temene wong wadon solihatan kang soleh mutadinatan kang kuat agamane. Iku tak kulu mangan sapa imro'ah al halala ing perkara kang halal wa fi labaniha fa fi labaniha mongko ing iku ing dalem susune imro'ah barokatun utawi ana berkah wanas atus sobi lan utawi berkembange bocah cilik wau ngajinat mbungahake sapa mar'ah tinatahu ing wateke sobi fayumilu lan condong apa tapuhu wateke sobi ilal khairati maring pira-pira kebagusan. Nah, di sini jawabannya adalah ya, wanita solihah bisa melahirkan anak yang soleh. Karena wanita solihah yang kuat agamanya pasti akan memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang halal. Karena dengan hal itu maka ketika menyusui itu susunya menjadi berkah. Kemudian tumbuh kembang anaknya tadi menjadikan watak atau sifat yang baik.
Tapi berbeda bikhilafil laban kelawan nulayani susu alhasili kang dihasilake minal harami saking perkara kang haram. Alladzi ya haram huwa utawi alladzi iku mimaratin saking wong wadon ghairi sholihatin kang ora soleh. La barkata mongko ora ana berkah iku maujud fihi ing dalem sobi laban fa idza waqat mongko ing dalem nalikane tumibu alaihi ngatasé al-laban apa nas'atus sobi berkembange bocah cilik aujanat mongko mempengaruhi apa laban tinatahu ing wateke sobi fayamilu mongko condong apa tabuhu wateke sobi ilama maring perkara yunasibu kang mantesi apa ma al khaba'is ing perkara-perkara kang haram atau perkara-perkara kang elek. Nah, lain halnya dengan misalkan wanita tadi itu melaksanakan atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Kemudian contohnya mengkonsumsi hal-hal atau makanan yang berasal dari perbuatan haram. Amit-amit di sini mungkin wanita tersebut adalah seorang PSK. Dia kemudian hamil, maka ketika sudah hamil kemudian melahirkan, maka kebalikan tadi adalah air susunya maka tidak ada berkah, dan ketika tumbuh kembangnya anak tadi juga membentuk karakter atau sifat yang menjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Terakhir, ikhtiyaru zaujatin. Nah, ini untuk yang mungkin mau mencari jodoh. Ikhtiyaru zaujatin utawi iki iku milih bojo wadon. As-su'alu utawi kang pitakon innasu adatun nikahin mar'atin yaksuduna li arba'atin maliha. Annasu utawi manungso adatan ing dalam kebiasaane iku nikahu mar'atin, nikahi utawa ngrabi wadon, yaksuduna nejo sopon annas li arba'in maring papat perkara. Lima liha rupane mergo bondone mar'ah wali hasbiha lan tindake mar'ah wali jamaliha lan ayune mar'ah wali diniha lan agamane mar'ah. Fali ayyi syai'in mongko iku endi-endi perkara ikhtiyaru zaujatin utawi milih bojo wadon. Yang terakhir ini adalah bagaimana cara memilih calon istri yang pas. Nah, di sini menurut kebiasaan biasanya kan seorang laki-laki yang sudah mampu di sini berarti mampu dalam hal materi maupun non materi, yaitu menikahi seorang wanita dengan tujuan sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama, apakah mau memilih karena harta? Kemudian ataukah perbuatannya atau kesehariannya, ataukah karena kecantikannya, atau yang terakhir karena agamanya. Nah, dari 4 ini kira-kira yang harus dipilih yang mana? Al-jawabu utawi jawabane lidiniha iku mergo agamane mar'ah, linikmatin krana nikmat azimatin kang agung, wa faidatin lan faidah jalilatin kang agung, fi mar'atin ing dalem wong wadon zatidin kang duweni agama. Kama fi Faidil Qadir Syarhul Jamis Shahir li Zainuddin Muhammad Al-Mad'ubi Abdir Rauf bin Tajir Al-Arifin bin Ali Al-Munawi Al-Juz Salis. Nah, di sini jawabannya adalah dari 4 hal tersebut yang perlu, yang wajib atau yang harus dipilih adalah agama. Karena dengan agama itu maka
Selain dari agama tadi, misalkan harta, kemudian perbuatan, kemudian kecantikan, itu nanti akan mengikut dengan sendirinya. Di sini agama itu adalah dengan memilih agama itu akan mendapatkan nikmat yang besar, kemudian faedahnya juga besar karena terdapat keistimewaan yang banyak bagi orang yang memilih karena agamanya, walaupun wanita tersebut tidak cantik. Itu ada dalam hadis juga disebutkan dari 4 tadi itu lebih baik memilih yang baik agamanya, walaupun orang itu adalah orang yang hitam, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.